Ini batuan ke tiga. Apa ini? Dua video memorasi setelah menit. Berapa menit? Apa ya? Apa sih? Karol? Selain quick video, ya ketika coach nyata anjay jadi ini kita akan menonton video tentang pengolahan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan. Penyelesaian permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Kami berharap pengelolaan limbah medis dapat dilakukan secara tuntas dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga pengelolaan limbah medis dapat diselesaikan di wilayah masing-masing tanpa harus diolah di luar wilayahnya. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kita dalam melakukan pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Mari kita bersama-sama peduli untuk melakukan pengelolaan limbah medis dan limbah COVID-19 yang lebih baik. Salam sehat. Inilah kondisi limbah medis yang masih menjadi permasalahan di sekitar kita. Semakin banyaknya kasus-kasus pembuangan limbah medis dari Fasiankes dan lingkungan sekitar menjadi potensi bagi oknum yang menyalahgunakan limbah medis untuk diperjualbelikan kembali. Pengelolaan yang belum maksimal karena terbatasnya unit pengolahan sesuai peraturan tampak kontradiktif dengan semakin meningkatnya timbulan limbah medis. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana jumlah limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan semakin bertambah. Limbah medis yang bersumber dari rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan Fasiankes lainnya dapat juga dibedakan sesuai karakteristiknya, seperti limbah infeksius, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, farmasi, sitotoksis, dan lain sebagainya. Dampak yang terjadi apabila pengelolaan limbah medis tidak sesuai persyaratan akan semakin berisiko tinggi dan membahayakan kesehatan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Buruknya penanganan limbah medis juga akan memperburuk pandemi COVID-19. Disinilah pentingnya kita mengetahui 5 tahap pengelolaan limbah medis yang harus diikuti sesuai peraturan, yaitu tahap pengurangan, pemilahan dan pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Di
Di tahap paling awal, yaitu pengurangan, terdapat beberapa aktivitas penting yang perlu dilakukan, yaitu menghindari penggunaan material mengandung bahan berbahaya dan beracun, mengelola dengan baik setiap material yang berpotensi mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan, memisahkan aliran limbah sesuai jenis, kelompok, dan karakternya, mengelola dengan baik setiap bahan kimia dan farmasi sesuai tanggal kadaluarsa untuk mencegah penumpukan, serta melakukan pencegahan dan perawatan peralatan sesuai jadwal. Tahap kedua, yaitu pemilahan dan pewadahan. Maksudnya adalah memisahkan jenis limbah medis di wadah berupa kantong plastik sesuai warna. Kemudian, pilah wadah sesuai jenis limbah, lalu ikat kantong plastik dengan benar. Kantong plastik kuning adalah yang perlu diperhatikan, karena merupakan warna khusus untuk limbah infeksius. Namun juga terdapat warna lain untuk jenis limbah lainnya, seperti warna ungu untuk limbah sitotoksis dan warna hitam untuk limbah domestik. Selain itu, dilakukan juga pemilahan pelapot untuk didaur ulang di bank sampah. Pastikan juga tersedia safety box khusus untuk pembuangan alat suntik, lalu diletakkan di tempat penampungan sementara. Jadi, pastikan tersedia wadah sesuai jenis limbah di setiap ruangan. Khusus untuk limbah medis yang berasal dari pasien COVID-19, lakukan penyemprotan disinfektan untuk mematikan mikroorganisme di permukaan wadah. Ingat pentingnya SOP pemilahan dan pewadahan dipahami oleh tenaga petugas atau tenaga medis. Proses dari tahap ketiga adalah penyimpanan sementara, yaitu pengangkutan limbah medis ke TPS limbah medis B3 atau tempat penyimpanan sementara sebelum limbah diolah secara internal atau diangkut oleh pihak ketiga. Pengangkutan limbah medis dari ruangan ke TPS limbah B3 harus menggunakan alat angkut khusus yang tertutup serta melalui jalur khusus. Selain itu, tenaga medis juga harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk menggunakan APD saat melakukan pengangkutan. Ingatlah untuk selalu disiplin dan teratur dalam pencatatan timbulan atau volume limbah medis seperti logbook, manifest, atau manifest elektronik.
Oh sih. Aduh, kopi ini enak anjir. Takian tau. Ya bisa di skip ya besok. Tahap ketiga juga memiliki beberapa persyaratan TPS limbah B3 yang perlu dipatuhi. Pertama, lantai kedap air, terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim, memiliki saluran air yang baik, permukaan mudah dibersihkan, persediaan air cukup, mudah diakses petugas dan kendaraan, aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, anti hewan pengganggu dan serangga, tidak mudah terbakar, serta dilengkapi simbol, keterangan, dan koordinat lokasi. Udah. Selain syarat tadi, penting untuk kita ketahui berapa suhu yang tepat untuk penyimpanan limbah medis di TPS limbah B3. Karena ada perbedaan suhu yang disesuaikan dengan jenis limbah. Sebaiknya, penyimpanan limbah medis pasien case tidak melebihi 2 kali 24 jam untuk dilakukan pengolahan. Namun, bila dalam kondisi tertentu, penyimpanan limbah patologis, infeksius, dan tajam dapat disimpan maksimal 2 hari di suhu lebih dari 0 derajat Celcius atau maksimal 3 bulan pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk limbah kimia, farmasi, sitotoksis, tabung bertekanan, dan logam berat, lama penyimpanan di TPS limbah B3 adalah 3 bulan untuk limbah lebih dari 50 kg per hari. Atau maksimal 6 bulan untuk limbah medis berbobot kurang dari 50 kg per hari. Untuk tahap keempat, secara proses terbagi 2, karena pengangkutan ada yang dilakukan di area internal dan eksternal. Untuk pengangkutan internal dari ruangan menuju TPS limbah B3, dapat menggunakan alat angkut khusus yang tertutup, kuat, dan aman. Khusus untuk limbah medis COVID-19, harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu sebelum limbah diangkut. Tahap keempat berikutnya adalah pengangkutan eksternal, di mana limbah medis akan diangkut dengan menggunakan alat angkut roda 4 atau roda 3. Karena tidak semua Fasiankes mempunyai fasilitas pengolahan limbah medis, maka Fasiankes akan menyerahkan urusan limbah medis ke pihak ketiga yang sudah berizin. Penggunaan alat angkut roda 4 harus memiliki izin dari Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk roda 3 cukup dari kabupaten atau kota. Untuk memfasilitasi limbah medis dari Fasiankes di wilayah kabupaten kota, pemerintah daerah dapat membangun depo atau depo transit sebelum limbah medis diangkut untuk diolah oleh pihak ketiga. Tapi ada satu yang didapat ya. Tapi ada satu saja didapat. Terus 30.
Tahap kelima adalah pengolahan. Di tahap ini, Fasiankes dapat melakukannya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga pengolah yang sudah memiliki izin. Berbagai teknologi yang digunakan dalam pengolahan limbah medis, yaitu insinerator, autoklav, microwave, yang penggunaannya harus sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa limbah medis juga dapat didaur ulang dengan cara disinfeksi kimia seperti botol infus, botol HD, dan sejenisnya yang terbuat dari plastik. Tahapan disinfeksi kimia meliputi pengosongan, pembersihan, disinfeksi, dan penghancuran atau pencacahan. Selain mentaati 5 tahap pengelolaan limbah medis, tim medis yang bertugas juga harus rutin melakukan pencatatan laporan melalui logbook, manifest, atau melalui sistem online. Secara khusus, pengelolaan limbah medis di Fasiankes mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Ingatlah selalu bahwa kami ada untuk saling mendukung Indonesia menjadi lebih baik. Tanggung jawab ini adalah milik kita bersama demi mewujudkan Indonesia sehat di masa kini dan mendatang. Iki udah kok tekan limbah medis dulu wis. Enggak. Apa ini wis? Mau sik ketemu. Jadi guys, berarti usik dari dewe ini Yuki menjelaskan 5 tahap utama pengolahan limbah medis. Yang pertama, pengurangan limbah dengan menghindari bahan berbahaya serta pemisahan limbah sesuai karakteristik. Terus yang kedua, pemilahan dan pewadahan menggunakan kantong plastik berwarna berbeda sesuai jenis limbah. Yang ketiga, penyimpanan sementara limbah di tempat penyimpanan khusus dengan syarat suhu dan waktu tertentu. Yang keempat, pengangkutan limbah ke tempat pengolahan dengan alat khusus dan sesuai protokol kesehatan. Yang kelima, pengolahan limbah dengan teknologi seperti insinerator, autoklav, microwave, atau disinfeksi kimia. Nah, video Klimal juga mengingatkan perlunya pencatatan dokumentasi limbah dan koordinasi antar pihak agar pengolahan limbah medis berjalan demi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang lebih sehat di masa depan. Jadi yang video apa anu ya video seisa didorong dibayar.
Kayak ini sih kayak orang beda ya. Kayak sih eksis kayak tidak. Tapi ini enggak saya apa kalian cari kira-kira orang yang bantu ini kita Aku sini mana? kok bilang sih Saya tak apa. parah banget. Sebelum apa? Selain itu ya selain ekspander. Oh. 21 Pakai apa? TPR Yuk, bukan ini materi ya. Ini juga kalau enggak Enggak kok, aku pas kebetulan pas request masuk mana ya? TPN. Ajarono itu mana? Tapi masih jelas nih diulang-ulang. Kak dia lu lagi 3 pertemuan dok. Sing kelas lainnya 6 pertemuan. Iya, kelas lain tuh 6 pertemuan tau. Karena kita mau mendekati kesnya jadinya dipotong jadi 3. Bahas apa yo sing selain TPN sih, jenis TPN apa sih? Bareng-bareng TPN. Pengen kemarin kita lihat pesan Pokoknya ngitung nih bagian asam amino sih, terus ngomong sih dulu. Habis itu nanti ditambah-tambahin terus dispensing ini. kali ini sangat Apa kita membahas apa lagi ya? Tumpahan, cara membersihkan tumpahan. masih semua kawan anjir. Berapa menit sih? Yang pertama Berapa? 5 1 jam. yang pertama jangan panik, kita bentar. Daripada apa? Ya, cepat. Jika terjadi tumpahan, apa yang harus dilakukan? Jangan panik, lihat arah mata angin. Gitu. Oh kan, nomor lorongnya kan. Apabila sebut matikan AC terlebih dahulu. Kalau dia benda tajam, ambil yang tajam-tajam itu dulu.
Iya nggak sih? Nek biasanya kan bukan urut. Oh. Jangan panik. Terus Oh iya, ambil APDC le. Isolasi dulu. Berarti beri uang-uang tidak. Misal, Yes. pakai APD lengkap. Yes. Samsung itu pasti. Yes. Yes. Membersihkan kaca lagi ya. Ya, bersihkan kaca-kaca. Misalnya kalau Tidak tajam dulu. Habis itu menyerap tumpahan dari luar ke dalam. Iya nggak sih? Betul. Set. Terus dibuangin ning. Terus sing tinggongan tumpahan kuwi di sing tinggon nyerap tumpahan kuwi dibuang ning sampah penunggu. Terus disiram nganggo Itu loh, deaktivator. aktivator. Uta tau. Malah ada lagi belajar tumpahan kan tumpah. Sumpah Uta. Ya Allah. Terus beda. Lah Gal, laporanmu sih Gal. Tak kira mana Afdal loh. Jadi kita belajar tumpah beneran dia. Ketumpahan. Untung nganggo ireng kuwi. Papa guys. Bayar untuk MC. Sumpah TPN. Masih ya. Masih dari situ. Iya. Padahal Kakak kan tapi ada kayak seperti yang mereka aku sama dosen ini sampai jam 7 aku harus belajar sama dosen Iya. Anjay. tendang. malah dan baik. Alhamdulillah. Adekku iya habis. Tapi dulu itu mana enggak? Kamu kalau pakai cushion apa? Nggak tahu, nggak pernah pakai cushion. Pernah sekali skin tipping itu nggak cocok. Oh, kenapa? Ya jelas itu oksidasinya. Kamu kalau pakai cushion atau complexion apa? Sumpah. Mau apa sih? Sumpah. Skin tip. Karena siwe aku bisa terus aku rasa dandan baik. Kayaknya belum cocok Aku boy. gak bisa dandan baik. Belum menemukan sing cocok. Iya. Terus kamu complexion pakai apa, Mai? Skin tip. Skin tip apa? Ada. Aku nemu soal.
tumpahan B3. A. Tindakan gawat darurat terhadap tumpahan limbah B3 yang tercecer. B. Tindakan gawat darurat terhadap tumpahan limbah yang tercecer tetapi tidak menghasilkan limbah B3. C. Tindakan gawat darurat terhadap limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit. CRDW. Tindakan gawat darurat terhadap tumpahan limbah B3 yang tercecer di area IGD saja. Saya masih tindakan darurat terhadap limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit dok. Loh, tapi kan menghasilkan limbah B3. Cek dong. Bisa oke. Cek me apa? Apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya enggak. Kamu sendiri. Aku masih lagi deh sana. Ini gak apa ya? Ah, Gede banget. Baca ya aku sih. The moment of truth. Yuk kita lihat. Mana kuncinya? Gue sih kayak. Kok dan menghasilkan limbah? Wajar sudah cari dulu. Wow. Tiba doa karo C. Kumpul jalan. Kembali. Jawabannya pegal. Rane ya? Kian yang ini. Apa tuh? Video soal tadi. Tak kira memang ada di jawabannya. Nah, sama orang yang jawabannya. Kita kirim soal nih grup. Terus kalian ngedain harap saya sih. Yo. Oh iya, apa sendiri? Enggak. Tapi sih gede nih. Nanti kan kita selesai. Oh my god. Wow. Wow. Anjir beneran sambung lagi. Limbah B3 berbahan sisa. Salah satu contoh limbah B3 satu toksik. Maka kantong kuning, infeksius kan? Langkah pertama yang harus dilakukan apabila terjadi tumpahan limbah B3 memakai APD. Oh, memberi tanda area tumpahan. Isolasi sih. Nomor 4 insenerasi. Ya. 5. C. Soalnya paling Oh, gampang. ya Allah, setengah jam.
dispensing style. Masa sebelah perbedaan antara kemasan primer dan sekunder. Anjay, udah dosen momen. Tak foto. Dosen dan 2 muridnya. Informasi apaan Anjay, Abda. yang wajib ada Cosplay sama tuh, Dan? tabel kemasan apa? Cosplay sama? Kowe, aku yang wajib ada. Aku langsung kayak ada satu proses yang update pakai HP gini. Bu iki lho sing ngomong sih. Iya, Bu. Bu sini perlama sih. Mirip kacamatanya kayak Abda. Yang dosen anak farma. Iya. Sing ada enggak sih? Kalau aku sama kayak Bu An. Mau, Saya di praktek Budi akan dulu apa sih? Bu. enggak. Sumpah. Enggak maksudnya pakai radio ya. Oh. Terus jelaskan Apa masih ada video repet tau? mengapa Aduh, cocoknya tapi dia video repet. mengapa Seoptimisku ya, Mbak. Aku di itu nih bukan ikan ketik sulit banget nih grup itu ya aku di apa ini enggak ada? kesalahan apa ya aku kan gitu Apa sih? Asalnya ning nulis apa? tapi dia naik grup coy di grup mau sampai Iya sih. Hei, aku lupa. untuk buku PA tolong diisi ini kalian tiap semester di lembar paling depan ya Sun Malu kan nek cari. ah kamu 3,9 soalnya iya kok juga Diawin. Aku jangan ngawin. sebenarnya ISO 3,9 Udah selesai. Udah selesai. kita setiap hari kayaknya break terus daripada videonya tuh break terus kalau kita Kowe ngapa wae ta iki? Kowe ngapa wae kowe? Segmenmu. Segmen. teknik Pomodoro gitu loh. Jadi kita kan dari video sekitar 50 menit atau apa, dan nanti setelah itu kita istirahat. Nanti dilanjutnya lagi. Gak bisa istirahat jam. aku tuh Podomoro pak aku Mandawara teknik Mandawara membersihkan sekali Kita 17.000 dengarkan video, sisanya bercerita. yes betul podcast Apa cerita no kartun gue? apa ya Yo, teknik tuh PKL lagi loh periode ini Beri di wae. ya jadi 3 kali semester 3 4 sama semester 5 ini semester 5 nih mana kayak SI kan dia orang rumah sakit tapi kayak industri ya oh nggak ini puskesmas hai Tik semangat Tik besok kaya aku belajar apa apa yang sih perlu dipelajari besok pencampuran menurutmu apa yang main Aku mencatat. isi ini momen ini aku belum banget sumpah mau pernah
BSAK TB kali BB dibagi 3.600. Hitungannya pira sih? BSA TPN, BSA TPN, TPN. Kapan terakhir kamu dapatkan ide semenjak masa formasi tidak ada? Apa bener yo? Jadi ini hitungannya apa sih? Anu nyampur TPN itu kita itu deh. Hitung TPM. Ngitung TPN itu berarti kan lewat ngitung dextrose dulu kan. Jadi kayak nanti dikasih gram-gramannya yang gram-graman dari jumlah dextrose-nya sama gram-graman yang diperlukan oleh si pasien. Jadi nanti ada persamaan gitu. Nanti udah diketahui berarti dextrose-nya habis segini. Aku lupa hitungannya. Iya mendapati Yo Maya nggak punya emang sih. Kan kamu yang HMJ yang nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu BTW. Kan yang ngitung kayak gitu kan nanti dari HMJ. Dari HMJ. Yuk gue sih. Tapi sih. Kata Eno ya harusnya satu SKM toh. SKKM sorry. Satu SKM ini setauku harusnya satu. Nek, kui pas aku dengerin pas PKKMB sih, pas Pak Chandra bilang, SKKM itu berarti ya Allah sih sini. Kowe apa kabar aku? Iya anjir, kurang ajar ya deh. Terus gimana keadaan? Pemasan apa mana saat dibahasin pemasan? Kalau kamu ditulisnya template ke. Pemasan itu bahan-bahan pengemasan. Kemarin kita udah bilang nggak sih? Skill ini we. Apa pengemasan? Pengemasan itu kan ada botol, ada ampul, ada vial. Nah kalau ampul sama vial biasanya untuk obat-obat steril kayak gitu. Nah pemone botol kaca yo langsung aja sih buat steril pastinya. Terus apa sih langsungnya harus ditempel? Apa rasa ditempelnya masih penting? Apa harus ditempel? Ya karena dia kan harus ada kayak identitasnya gitu kan, dan ada cara penggunaan, ada tanggal penyimpanan dan lain-lain seperti itu. Nah orang ditempel lali. Kok kayak istilahnya kayak orang tanpa nama. Nah kui. So aku ada uang rana jenenge, nah ibaratkan aku kayak nek label kui. Terus neng labelnya neng beberapa informasi harus ada di labelnya apa boy? Ada identitas pasien, tanggal dan waktu pembuatan, tanggal dan waktu pemberian, tanggal dan waktu penggunaan, habis itu cara penyimpanan, habis itu inisial pembuat, apalagi yo? Ada loro sih kalau tak sebagai oh iya nama obat dan dosis, nama pelarut, wis ya. Lama banget. Penempelan label obat kita. Penempelan label obat tersebut perlu untuk diperhatikan yaitu tidak boleh menutupi skala ukuran tersebut. Oh, saya tahu. Iya. Terus jenis-jenis
umumnya itu ada obat suntik kita bisa dari offline. Masih ada, makanya aku Masih aman, saya paling aman. Kemudian kita mendengarkan kelompok sebelah. Terus kan kalau nggak make up, oke skincare. Anjir. Aku Swear. anu Tapi kok cuci nggak muka, jerawatan sih? aku cuci muka, karo sunscreen tak pernah. Sunscreen kamu Oh, ini ya tuh. Physical. Waduh, Chemical apa physical? aku lagi Physical berarti. Kalau physical sama physical apa bedanya, Mike? Iya tahu. Iya, Apa sih harusnya naik kering kok. kalau katanya chemical itu kadang-kadang bikin beruntusan. Kalau physical dia itu intinya gini loh, nek chemical dia menyerap ke kulit. Kalau physical dia itu buat melapisi doang. Jadi melapisi habis itu sunscreen physical itu masih ada penyerapan di sinar matahari. Tapi diolah bukan sinar UV yang jahat, tapi nanti dia yang bagus buat kulit gitu. Tapi kalau aku tahu nyoba Aqua Skin saya ungu, wih apa banget, belum ngilangin belang. Iya tuh. Nek belang dulu aku mandi Kilang banget, kilang gitu gak dari banget. kan yang mau ini. Kalau kalian berpikir sih, si wajah dan si ebar ini nganggo selam tok. Emang tok jadi aku orang sampah lewat sih besok sih bawa tas sendiri dewi Ini loh, aku loh ada sneaker. mau beli di sini Pak. Jadi kebayang sih. Ini apa ya, kopet kafe di sini ya Allah. Aku nek paling anehnya iki bikin produk siji. Lipis tuh. Iki pemone ngeblok mbak. Iki pemone aku pengen sing shining gitu. Terus iki soalnya ya ada kooperatif kecil. Iki pemone aku mau pakai yang lebih kayak warnanya oranye gitu. Terus ini makeover buat lip tint. Iya deh. Lip tint Review makeup. Jadi saat ini belajar Terus ini aku pusing lagi tuh minggu lalu biasanya pakai Instagram kan. caranya nih sobat kita tuh bisa apa kita bisa Nyoba aja ke Guardian atau kemana gitu. Di sini kan aku selalu nyoba ini cocok. Terus kan Iya, harus tak dulu kok jadi enak ya. biasanya kalau kayak gitu tuh kan ada 3 kan, ada warm, ada yang natural, ada yang lebih ke ivory kayak gitu. Nah, kok ini tipenya sendiri, apakah kamu merasa diri buat aku ini dengan saya apa kan? Nah, aku merasa ini kayak enak kuning kadang-kadang. Terus kadang-kadang saya ini itu untuk single. Enggak ada video. Review make up tuh. Terus akhir-akhir ini pergo aku orang tuh ada ping-pingnya, aku boleh sing 2-3. Wis bingung bahas apa lah. Soalnya koyo materi ini gue terus. Terusnya biasanya orang nge-pushin aku nggak make up sumpah. Kalian harus punya si make up sih. Kan ini kan tipikal beda nih mulai keringetan jadi koyo ya. Pici gitu. Ini orang sumpah enggak sama sekali. Kalau yang ini 80.000. Si make up. Kayak pakai yang ini yang apa? Translucent atau enggak? Beda kan? Aku kan satu akan sampai seneng banget misalnya kemarin terus dia lagi kayak seneng banget kayak aku diajari Caranya untuk tapi nih aku dari dewe aku nggak bisa banget rasa pikir sumpah ada make up itu sangat menyenangkan harus. Terus ini adalah pensil alis ya Allah sangat kecil. caranya
Bebel banget. Gue kok bisa pakai makeup semenaka ya? Karena kebiasaan juga. Si make upmu translucent apa enggak? Oh, walah. Terus bagus deh. Nek aku kan setiap hari harus pakai make up gitu loh, Bel. Jadi di layout NR. Oh, si make upnya kan cushion toh? Tak kira udah ya. Setku. Tergantung. Kayak biasa basis tapi nek sisa kayak Oh iya tahu. Skin tint. Liquid. Loose powder. Tuwe cake. Oh. Skin tint dia pakainya. POU. Itu? teko siapa sih? Kowe. Cuma kita jadi pertanyaan. YOU anjir. Disoyu. Glad to glow kok. Aku udah gak bisa spray soalnya BTW. Apa kayak apa ya? Hitam pokoknya ada ya. Anu something yang hijau, Something. yang lebih hijau. Soalnya tuh gal kan komponen trial and error make up harus emang bertahap sih. Aku make up setiap hari ini bisa bergo. Ya kui, aku kan kepatan harus pakai Bisa make up. dewe sepopo. Oh aku ya. Kemudian complexion ya. Complexion iya nggak sih? Ya komponen kayak berat-berat ataupun diselubungi. Complexion Jadi apa bener? Complexion itu termasuknya adalah ini kita membahas tentang ini ya guys, kosmetik yang ada di Indonesia. Kita masih kefarmasian ya. Setengah jam terakhir kok bahas jadi. Jadi kan ada conventional ada foundation ada cushion itu masih tak gawe. Nek komponen foundation dia ini sih lebih ke pump gitu loh. Ngerti kan saat di pump terus dipencet. Nah, ini foundation dari produk beda. Jadi lebih light ataupun lebih ringan skin tint. Tapi nek komponen yang foundation pasti lebih terbuka gitu. Dia enggak light. Terus nek komponen basic sebenarnya kan tukunya mendingan kuwi skin tint sih. Harus pakai alis. Ya pakai alis yang terbuka. Terus pakai maskara. Karena dia siapa yang dia kebetulan kayak gitu. Kalau ale. Kalian dua pertemuan ini? 3 ini. Maksudnya mau dua pertemuan? Udah ini. Maksudnya hari ini udah dua pertemuan? Iya. Tapi ini udah yang kedua udah 5 menit. Yang kedua udah tamat. Udah mulai ketiga. Ini mulai mulai ketiga. ketiga setelah 54 menit. Walaupun bahas kalau itu apa aja. Ini lagi Buat dari jam berapa? Jam 8. Mulai nih toh? Heeh. Iya, jam 8 Jam 8 lebih. 8 lebih berapa tadi ya? Loh, kowe wae 10 menit. Kira kurang berapa? Kamu nggak bisa deh jelaskan. Tolong. Anjir, kamu sih jelaskan aku ya. Aku yang mocok. Iya, hari ini gue istirahat ya. Langsung istirahat. Langsung ke bulan diametra. Mau kayak juara. Ya, gue bos. Bawa. Ora aja. Ora. Apa? Bawa nggak? Nanti baca tak lemah. Apa? Ya sekalian.
Mati teman. Agus anjir. Apa soalnya melibatkan Agus? Kita sekarang mana mendesak. Apa? Sebelum tutup. Iya. Apa sih budaymu? Lagi sih sebenarnya. Apa? Dan beli naik kemenku kan toh. Ora lagi toh. Ora ada. Kenapa tuh headset? Suara headset. Lah kok presentasi dapat berapa ya? Nah, iya. Oh pakai dia. Aku pakai Ella BTW. Aku sekarang lagi nyimbangin Ella terus produk drugstore. Soalnya kan dia kan kecanduan kan. Kemudian aku nyimbangin Ella langsung itu. Jadi kayak terus kayak tau nggak sih bikin cetak-cetak gitu kayak gitu. Kayak lewat ini sih orang jadi kalau pakai aku pengen jajan dua. Mana? Jajan Oh, jadi baru 60 nggak salah. Tapi katanya kepidana apa bro? Oh, ada Kepidana kan bro? soalnya aku satu sekolahku. Min, bukan kalau yang dulu kan? Tak selesai. Pasal waktu. Kita kan buka kita nggak ada KPM. Aku belum baca soalnya. Hai guys. Ini masih mati lah. Iya, udah 30 menit ngapain? Masih 30 menit menurutku. Kita quiz lagi aja. Tidak berean. Baru kita tes terus. Terus lagi. Quiz yang selain limbah apa berarti? Ada Mas nanti Arep kowe wingi lomba catur minggu deh. Ini Solo. Ada kalau. Lah opo? Apa? Kok iso? Iya. Kantor Saya emang kalah. udah lagi udah deh. Musim kasih Solo kamu dulu. Itu tuh komunitas apa gimana sih? Gimana? Lomba komunitas apa gimana? Dari ke umum, cuma kan mewakili Klaten tuh itu. Anjay. Tapi kalau kan jadi juara juga. Isi-isinya soalnya dibahas. Emang berapa perwakilannya? 3 selalu. Sore itu kayak kemarin. Oh, Kenapa lo apa itu? Siapa yang nggak bisa main catur langsung? Aku. Alah. Siapa yang nggak bisa main catur? Kita tenan arep ya. Lo kan tidak apakah jatuh kayak Iya, aku nggak tahu. aku berarti di ngapain cuma satu pakai beli. Iya. Karo muda. Aku tuh beda kayak aku main satu sampai Raja strategi blas. makan. Jadi sepaling sini, sepaling di situ itu saya kalah. Bukan raja sama ratu. Rajanya tak ada sekali. Rajanya yang main mati ya. Nah, bukan kembali di pan. Apa dah? Ya, kembali di mana? Enggak lo. Jadi ini sibuk banget. Sibuk dengan diri sendiri. Kapan ya? Oh sebenarnya senang turu ya tahu. Iya sibuk turu. Sibuk turu.
Ranwe bakat. Bakat turu. Tujuan utama dari pengawasan Basuki Tujuannya untuk melindungi produk dan melindungi bentuknya dari toxic. Jawab esai. Kan kalian pernah nggak sih kayak mikir selama ini kan kita udah ABC doang ya. Kayak menjawab esai itu kayak susah. Mikir. Lah nek Peter kan Tapi gampang ya. dan pengemasan yang digunakan untuk Basuki. apa? Dan pengemasan yang digunakan untuk Basuki. Kayak mau biasanya kaca, botol, hijau, terus nek arah spesifik meneh iso polipropilen kayak mau sekali tangan. Aluminium juga bisa tapi bahan-bahannya tertentu. Tapi ini Apa saja informasi penting yang harus tercantum pada label Basuki? nama identitas pasien, nama obat dosis, terus nama Lagunya, nomornya, tanggal waktu pembuatan, tanggal waktu pemberian, tanggal waktu batas penggunaan, nama inisial obat, suhu penyimpanan. terus kenapa pengemasan Basuki harus steril? Ini ya, itu tapi Karena Basuki kan langsung diinjeksi kan ya. Jangan sih ya. Nah dia kan Sepakat gue dari sekolah sih. Untuk ini. Enggak punya. Hati ya. Enggak punya. Enggak punya. Terus itu. Jam berapa? Saya kira ya dia. detik-detik. Label obat suntik harus mencantumkan peringatan khusus jika obat tersebut Apa? Kalau obat tersebut adalah sitotoksik. kalau situasi dikasih Tanda yang ini, tandanya sitotoksik yang ini loh kayak mutasi jadi itu loh, ya enggak sih? Kalau radioaktif yang ini, tanda gini sama gini, Dari pasta bukan kipas. kayak label. kalau situtoksik Kayak mutasi jadi gitu. Kacang. Oh iya sih jadi. infeksius kayak laba-laba. Apa ini? Otomatis kan apa sih ini? Otomatis jumlahnya ada sama nih, ya jelas ada sama nih itu habis sih 26. Pengemasan primer Kalau pengemasan Fiber sekunder jadi. primer sekunder. Kalau primer Kalau primer itu berarti yang bersentuhan langsung sama produknya. Kayak botol sirup di paracetamol, kalau sekunder itu kardusnya. Satu mili 20 tetes. Iya, otomatis kan lebih banyak spesifikasinya. obat suntik yang sudah dibuka kemasannya harus tetap disimpan dalam kemasan tidak steril. Bener nggak sih? Soalnya nah obat suntik sisa dibuang. Iya, nggak mungkin dong masa habis dikasih pasien satu kasih nih.
ini kan anu loh, ini faktor tetes ini 60 tetes. Tapi yang namanya Semakin tinggi, maka semakin banyak. Semakin rendah. Jelasin. Kemasan obat suntik tidak perlu tahan terhadap suhu tinggi selama penyimpanan. Itu salah. Karena Karena kan tiap punya penyimpanan masing-masing dan stabilitas masing-masing, jadi harus disuruh. Jadi tetap gantian. itu pertanyaannya. Kemasan obat suntik tidak perlu tahan terhadap suhu tinggi. Oh, harus dong. Oh, harus sih. Karena kan biasanya rata-rata obat suntik ada di 2-8 derajat Celcius gitu. Suhu kulkas nggak sih? Itu dingin termasuk ya? Berarti terus tahan. Pemanasan. Pemanasan. Harus. Nah, pemulai apakah harus? Menurutku enggak. Di sini kode apa ya? Ulang video. Kan sebenarnya kan tidak 60 tetes kok. Jangan pernah jatuh cinta dengan orang. Kan sebaliknya jika faktor Jangan pernah jatuh cinta sama orang yang tempat kamu mencari ilmu aja. rumah yang sama tidak bisa. Aku orang relate. Tidak relate. Udah aja. Tuh. Tidak. Eneng nasi kantin. Sopo to Dei? Dei kontak sering kene iki. Tekan ini paling. Ketika aku takkan Stefan itu Karena kita yang sudah terbiasa bahwa kita Nggak beda. Resiko jika pemanasan obat suntik bocor. ya berarti kok bakal menyebar sih kandungan jeruk ini. Jadi limbah malahan. Jadi limbah kalau udah jadi tumpahan jadi limbah. Mutagenik. Karsinogenik. Membahayakan petugas bisa jadi. Terpapar itu marak terpapar. Dia jadi mahal. Karena nanganin perubahan wae APD ini sak rusuk-rusuk. Ini bahan yang pakai lah. Ada ya orang pakai bungkus nasi padang makannya pakai gini. Ini pilih warna akun. Kasihan hanya pakai ikan bakar. Makasih ya, makasih. Bapak ada apa? Diucapin. Ya, makasih. Oh iya. Yes, sudah Hari ini mati kita mati. Kita sama tenis dia. Ini pemadaman listrik dari jam Nanti sampai dari jam 10 sampai jam 3 sore. 39%. Kalian kurang Jelaskan yang dia buat. saya berben ini setengah matang. Ini mana yang ketiga? Ya. 5 sekunder dan 3. Ya. Paling basic ini primer itu Sempat langsung. setengah sekunder. Jadi nah menurutku ini lebih arah
promosi. Jadi kayak partisipasi dulu katanya Karena primer sekolah nganu nih. kalau sekunder itu estetika nggak kayak masukin paham ya, maksud di semua secara menarik dengan isinya penyimpanannya, musik atau itu yang lebih mengarah ke distribusi. Jadi bisa banyak. Jadi kayak kamu tipis kayak gitu langsung gitu kontainer, sama enggak kayak ada jenis obat yang nggak bisa tahan dari uang. Itu kan berarti pakai box Jadi yang tadi itu yang dari kayak PVN yang penyaluran distribusi. ke dinkes ke puskesmas kalau kita nah itu aja sih saya tak pelajari hari Baru ini. 2 menit. Wow, 2 menit lumayan bantu teks. Tinggal beberapa menit? Tinggal banyak menit. 15. 18. Gini-gini aja kita tahu mulai ke sini. Harus pasti. Dia tahu ya, ini ada naik swing ini. Tahu nggak? Kok kumpul enak banget kayaknya. mana? Ya memang kamu tak Pengen tapi kok ada yang nge-vlognya madam. Iya, makan enggak? Bil. Oh, banget lagi. Aman banget. Itu siapa? Itu tadi Risma juga Di bidan. Terjadi apa-apa nak aku kan aku nggak belajar ujian tau. Tapi aku terima konsep WC aja daripada aku terima bersih kalau mandi daripada aku sinau. Aku mencari-cari alasan. Kayak salah. Tapi kasih berapa soal ya kemarin tuh? Enggak tahu ya. Timulasan. Satu kloter bagi 2 kok. Oh iya, kan kita biasa kan berarti kan 25 enggak sih? 25 kok. Tapi biasanya kan juga modern ini. Biasanya kan ngono tapi embung. Saya ini 14 plus 25 yo pasti waktunya enggak cukup. Satu tes 30 menit. Jadi 30 menit. Apa sih? Si Degi. Apa deh? 15 apa ya? Aku mau kelihatan yang possible keluar. Maksudnya kemungkinan keluar tuh aku sakit gitu. Coba kan 14 gram tau coba. Ini dari bab berapa? Coba kita bagi. Biasa sih, biasa. Tau gak sih yang CL Spartan itu? Jujurnya aku belum menguasai ya, kamu udah di sini. Dia di Tapi sini. 140 mulai ngomong. Tapi nggak sih ada biasa. Anu aku tahu pelarut nanti keluar. DUD sama jatuh. Oh, bisa nih loh. Tahu nggak sih yang DSL? Yang hebat iya gitu. 150. Kalau ini badan Yang di depan.
direvisi nih mai sumpah. Oh, kayak aku Semangat ya. Semangat ya. Ini satu dua tiga Oh iki, ampun, kali bebe. Tapi ceritanya main. Ayo aku mau membagi itu aku sampai lupa loh. Layar, lain, pamflet. Kan kita siangnya, berarti kan kita harus mengorbankan nggak ikut di senam aku siang. Cabut aja nggak apa-apa. Apa gimana? Aku kan tanggal 25 penerimaan. Padahal itu kan di Bisna siang. Jadi nanti aku keluar. Apa mau ikut kan? Masih jadi peserta. Wih, tak coba tahun aku. Jujur aku sungguh muak dengan semester 3. Berit. Padahal sih Itu dia. Tinggal satu kira. Ini kan ngajari ada apa ngono? Oh, Alexa. Kurang 10 menit lagi. Wes review kan mau boleh Review Kalau video review nih. berita. Aku nih kan bahas berita. Loh iya, kita juga bahas berita. Kita pun sampai dibahas. take up pun dibahas juga. Ini kira sebalik topik. Jadi ini perlu remet. Apa nih? ADW. Lah biji ini lo gambar remet. Ada remet barang. Asap dulu. Kok jadi 11. Kamu kerjanya apa sih? Atau provider? Oh, kamu ya? Emang? Tapi ini masih ada ya? Saya nggak tahu. Anjay. Enak toh jalan? Apa? Gak tak kira trik ini selaret loh. Aku bikin pengguna trik sih. Kok izin lu toh? Gak, izinnya toh? Izin ya. Gue nggak gak. Ya kan, bapakku lo ibar tuh putri. Kalau dia tidak bermaksud. Mana anjir panggilnya tidak ini orang laki. Sedikit kurang belum di entry ya. Lawan entry. Tapi kan adik aku Ya bapakku ada tri-tri dia punya saudara gitu. Gak
Pak Sumantri kan ya. Prit. Iya Pak. Garam aja. Iya, berapa menit? 9 menit lagi. Nanti kamu yang apa deh, Mai? Yang apa kamu ya? Ganti kuota nggak? Itu deh. Iya. Taruh closing gitu. Closing. Alhamdulillah tugasnya selesai. Dari volume. Sumpah itu cuma tak gantian mau itu. Tanggal terakhir. Tapi videonya lewat itu ya. Enggak, Pelajaran Pancasila. tidak dapat. P5 ya? Biar SMA apa nih? Mana ya? Tapi P5 nya aku sampai tampil. Iya, presentasi. Ya terus penjualan yang sekolah-sekolahnya kan? Kan kita masih SMK bro. Kamu ngerjain lapis ya? Aku rindu lapar anjir. Ya. Harap nunggu. Mendingan lapar di semester 1. Terus kan laparnya di semester 1 kan barengan kan. Jadi mikirnya tuh bareng-bareng. Sumpah nih. Jadi lah kita sih meninggalkan itu isu mau loh. Mau kan? Bodoh amat pada tak upload. Itu ada mau kapan? Kita tuh AM. Lalu aku padung. Akan padung. Nyapa sih nenek AM itu nenek. Ada proses.
Guys, udah 20 berapa? Berapa? Di Zambia. Bahkan kan mau kan nomornya ngirim. Ini kita ke mau. Kok Rinci? Aku juga cuma 20 menit kok tak kali deh. Tapi mau repeat kan om? Sumpah nggak apa-apa sih sebenarnya. Aku ya setuju. Dia sampai Jadi ini maksudnya kayak nanti 20 menit toh. Tapi kayak 20 menit gitu. Jadi gini kaput nih diduplikan kan loh. Jadi itu 90 menit. tapi ada a few moment later. Oh, ngono. Sampai kok. Yuk, closing. Closingnya kita harus bangun ya. Sekian belajar kita. Sekian untuk kita hari ini. Ya Rika. Tuh. Semoga kita tidak berjumpa lagi. Semoga tidak berjumpa lagi dan tidak remet lagi ya guys. Saya kapok karena harus membuat video ini selama 90 menit kali 3. Kasihan HP-nya Ima ada. Oke guys. Saya keluar. See you di semester 4. Nggak ada yang chat. Musiknya last one. Thank you ya Ima, thank you ya Galuh. Thank you.